Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini, berikan rahmat dan hidayahnya sehingga ibu dapat rawuh di tempat ini dalam rangka tholabul ilmi untuk masalah kesehatan. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua yang sudah S3. Apa Mbak S3? Sampun sepuh sangat. Monggo pengajian kita mulai dengan berdoa seperti biasanya. Monggo kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, sebelumnya saya ada pantun. Mau denger nggak? Mau denger nggak, Bu? Buah kenanga dimakan cepat. Jangan dilihat si buah seri. Jawab salam kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Yang terhormat Ibu Rusmini, yang saya hormati teman-teman panitia semuanya, yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya cintai, ibu-ibu yang bisa hadir dalam pengajian kali ini. Bu, saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak kita mau bahas apa sekarang? Tuh, kita mau bahas itu. Pertama, memahami keutamaan jalan kaki dalam Islam. Kedua, mengenal manfaat kesehatan jalan kaki dan kontrol pernapasan. Dan yang ketiga, mempraktikkan teknik pernapasan ringan yang aman. Jadi gini ibu-ibu, jalan kaki tuh kelihatannya kayak sepele banget ya Bu, bener nggak? Padahal ini jalan kaki ini bisa menjadi olahraga nih ibu-ibu, ibadah dan bentuk syukur kepada Allah atas tubuh yang sehat. Bahkan jalan kaki ibu-ibu bukan hanya dengan menyegarkan tubuh, tetapi juga bisa menyenangkan hati, mengurangi stres dan memperbaiki metabolisme tubuh. Keren nggak Bu? Mantap nggak Bu? Luar biasa nggak Bu? Telah berfirman dalam surat Al-Mulk di ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dengan keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi maksudnya di sini ibu-ibu, dalam surat Al-Mulk ayat 15 ini, Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan bahwa kita untuk aktif bergerak, menjelajahi dan memanfaatkan berbagai wilayah di bumi ini. Itu untuk mencari kehidupan, kayak ibu-ibu bekerja nih Bu, untuk berniaga, ibu-ibu ada yang jualan mungkin, maupun beribadah serta menyadari akan nikmat fisik dan juga alam. Selain dari itu ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 666, dan barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid bisa, musola bisa, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang pertama nih Bu, menghapus kesalahan, dan yang satunya lagi itu meninggikan derajat. Karena setiap langkah kaki kita menuju masjid itu ibu-ibu akan menghapuskan dosa dan juga mengangkat derajat seseorang. Lebih baik itu berjalan kaki daripada naik motor.
naik mobil, seperti itu. Hal ini tentu juga mengingat pentingnya manfaat dari berjalan kaki sebagai ibadah dan juga gaya hidup sehat. Sekarang kita menurut medis ya Bu, menurut kami tim kesehatan. Manfaat jalan kaki yang pertama itu bisa menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi semakin dia jalan kaki nih Bu, paru-parunya itu akan semakin terlatih, jantungnya juga akan semakin terlatih. Yang kedua bisa memperkuat otot dan juga tulang. Terus yang ketiga meningkatkan fungsi otak dan juga keseimbangan. Yang keempat mengurangi stres dan depresi. Jadi kalau misalkan ibu-ibu stres di rumah nih, bosen, mending ibu jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan bukan naik motor ya Bu, jalan-jalan itu jalan kaki seperti itu, atau berolahraga lainnya. Dan yang terakhir bisa meningkatkan kualitas tidur. Minimal 15-30 menit per hari. Setiap 3-5 kali seminggu itu udah bisa dapat manfaat. Kelima manfaat tadi. Pun tips dari kami ibu-ibu. Yang pertama menggunakan alas kaki yang nyaman. Yang kedua minum air yang cukup. Yang tahu maksud cukup di sini berapa? Ya betul, 8 gelas. Minimal itu 18 atau 2-3 liter itu per hari. Biasanya ibu-ibu minumnya air putih berapa gelas? 4 gelas. Aduh, kurang, masih setengah Bu. Oke, yang ketiga ditemani saat perlu. Maksudnya ditemani saat perlu itu bisa ibu-ibu ngajak anaknya untuk jalan kaki keluar, atau ngajak suami-suaminya biar lebih romantis gitu kayak dulu pas muda. Oke, untuk selanjutnya mungkin ya Bu, langsung saja. Di sini saya akan memberikan caranya. Di sini saya mau ngasih tahu cara tekniknya. Nah, tekniknya ada dua ibu-ibu. Yang pertama ada pernapasan bibir mengerucut dan juga ada pernapasan diafragma. Nah, fungsinya di sini ibu-ibu yang pertama menenangkan pikiran dan relaksasi. Jadi kalau misalkan ibu pikirannya udah ruwet banget, itu pakai teknik pernapasan ini, insya Allah ruwetnya sedikit-sedikit menurun. Bukan hilang ya Bu, saya nggak bilang hilang, tapi menurun. Yang kedua menambah oksigen dan mengurangi sesak. Yang ketiga menurunkan tekanan darah. Di sini ada yang punya darah tinggi. Nah, dengan teknik pernapasan ini, insya Allah ibu-ibu semakin dilakukan, tekanan darahnya juga akan semakin menurun. Dan yang terakhir bisa meningkatkan stamina saat beraktivitas. Monggo, ada yang mau bantu itu? Pertama, jadi ibu bisa lihat dulu, nanti kita contohkan bareng-bareng ge. Oke, yang pertama teknik pernapasan bibir mengerucut. Jadi tarik nafasnya itu lewat hidung pelan-pelan ibu-ibu. Silakan Mas. Dan juga ditahan selama 5 detik saja. Jadi tak tarik 1, 2, 3, 4, 5, ditahan 4 detik. 1, 2, 3, 4, hembuskan sampai habis dengan bibir agak mencucu. Mencucu itu apa ya bahasanya? Manyun. Nah, nggak monyong. Oke, bisa dilatih bareng-bareng Bu? Bisa. Ayo kita mulai. Tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 1, 2, 3, 4. Hembuskan, bibirnya agak monyong 1, 2, 3, sampai habis. Gak mau Bu, beneran ini gak bercanda saya. Gitu. Iya, sampai mengebis, betul. Sampai udaranya rasanya habis. Gitu. Itu bisa diulangi ibu 5-10 kali. Untuk teknik yang kedua, itu teknik pernapasan diafragma. Ada yang tahu diafragma Bu? Apa diafragma Ibu? Itu pernapasan dada, pernapasan dada. Ya, diafragma antara dada dan juga perut, betul. Tangan kanan itu di dada, tangan kiri itu di perut, di area perut. Dan tarik nafas, jangan sampai di bagian dadanya itu lebih maju di bagian perut daripada di bagian perut. Nah, biasanya ini tuh dipakai pada saat ibu-ibu lahiran. Nah, itu biasanya pakai teknik pernapasan ini biar nggak terlalu sesak di bagian dadanya. Seperti itu. Tangan kanan di bagian dada, tangan kiri di perut. Ya. Oke. Tarik nafas sampai
kerasa perutnya udah mengembang? Kalau udah mengembang banget baru hembuskan. Yo, hembuskan. Oke, sekali lagi. Tangan kanan di bagian dada, tangan kiri di bagian perut. Tarik nafas sampai perutnya mengembang. Hembuskan. Jangan ketawa. Diulang. Yo, sekali lagi ya, terakhir ya. Tangan kanan di bagian dada, tangan kiri di bagian perut. Sudah semua? Tarik nafas. Dan rasa kembang, hembuskan, hembus. Nah, teknik ini juga bisa diulangi 5-10 kali, sama seperti yang bibir mengerucut tadi. Bisa ibu-ibu lakukan pada saat ibu-ibu ingin berjalan ke musola ini ataupun ke masjid seperti itu. Apalagi ditambah sambil zikir, yaitu membaca tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu terus dilakuin sampai ibu nyampe masjid. Insya Allah badan sehat, hati pun lapang. Amin. Jalan kaki dan kontrol pernapasan tadi sebagai gaya hidup Islami. Sebab Islam itu indah ibu-ibu. Yang pertama, memperlihatkan tubuh. Yang kedua, menjaga jiwa. Dan yang ketiga, merawat semangat beribadah. Sebab mulai dari langkah kecil tadi, dari jalan-jalan biasa tadi, dengan niat yang besar, insya Allah kita menuju hidup yang lebih berkah, ridho dan surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Berjalan kaki sambil zikir, napas teratur, hati pun damai. Ibu-ibu rajin bergerak dan berpikir, insya Allah hidup sehat dan penuh berkah sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi kadang-kadang tangan atau kaki itu sering kram atau kesemutan? Mengatasinya untuk itu. Sejak itu, jadi kalau misalkan kram, saya mau tanya dulu terkait posisi tidur ibu tuh gimana? Biasanya deh awal mau tidur kan tahu toh bisa menghadap ke atas, mau ke kiri, tangannya tertindih seperti itu. Itu biasanya ibu gimana? Terlentang aja. Tapi pas ibu bangun masih terlentang atau udah pindah posisi? Nah, kenapa bisa kram ataupun kesemutan? Pertama, ibu tidur pas posisi awal tidurnya ibu nggak rileks. Jadi tidurnya tuh kepaksa tidur karena capek banget biasanya. Itu juga bisa langsung tidur toh, nggak kayak diselonjorin dulu kakinya atau diatur posisi tidurnya ada bantal. Pindah posisi tadi, ibu kan nggak sadar kalau tidur ya. Itu bisa jadi tangannya ibu tertindih dalam waktu yang lama. Di situ bisa menyebabkan kram ataupun kesemutan seperti itu ibu. Cara mengatasinya, kalau untuk kesemutan sendiri itu biasanya dilurusin aja ibu, jangan sampai ada tekukan. Jadi misalkan ibu kesemutan di daerah sini, jadi cukup diluruskan saja, itu nanti kesemutannya akan hilang. Posisi awal tidurnya itu nggak boleh langsung tidur, jadi bisa selonjorin kaki dulu. Yang lain silakan Bu. Tanyakan Bu, ada ahli
Ternyata ada yang tahu. Bukan Saya nanti Bu, harus mau cuma tanya. belajar. Ada yang tahu kan ada belajar. Saya perkenalkan saya Bu Semi Mas. Oke. Saya mau nanya. Iya Ibu. Nah, saya itu kan sakitnya kaki, tapi agak bengkak-bengkak itu loh Mas. Tapi itu udah lama, udah setahunan ada. Sampai sekarang itu sudah tak berobatnya kok belum bisa sembuh. Itu gimana ya Mas, sama lutut ini ya Mas yang sakit. Itu karena apa gitu loh Mas? Ya, sebelumnya mau tanya Bu, berobatnya kemana? Ya, Berobatnya kemana? di dokter Besian sana. Nah kata dokternya apa Ibu? Nah kata dokter itu cuma kurang oli katanya. Kurang awal, maksudnya kurang awalnya gimana Bu? Ya, itu saya ngomong sebenarnya itu loh Mas. Oh, aus ya. Ya katanya kurangan oli ya, terus saya kan bercanda kalau dikasih minyak pentek diminum gimana? Saya bercanda itu, ya itu nggak boleh. Udah lama ya Mas, saya sampai bingung mau tahu obatin apa gitu loh. Besok saya tuh kakinya pada bengkak gitu loh Mas. Oh iya ya. Jadi kalau misalkan kata dokter itu kurang oli tadi, itu tuh biasanya terjadi pengapuran di bagian tulangnya atau yang biasa ibu kenal osteoporosis. Terus ibu mau izin usianya berapa? Saya udah 68. Nah itu juga bisa pengapuran tadi atau kurang oli itu bisa disebabkan karena umurnya ibu juga gitu. Kalau lebih dari 50 tahun itu rawan terkena osteoporosis tadi Bu gitu. Kalau misalkan dari kami sendiri kemungkinan kami menyarankan untuk sering-sering berolahraga saja ataupun stretching itu peregangan. Jadi kayak senam-senam gitu. Ibu ikut senam nggak? Nggak ada senam kok di sini. Oh nggak ada senam. Ya. Ada alas buaya. Jalan kaki juga bisa Bu. Balik lagi nanti materi saya jalan kaki gitu. Dengan diselingi dari minum susu tadi yang ada kalsiumnya gitu Bu. Bisa dimengerti Bu? Iya Ibu. Selanjutnya kami mau mengadakan pemberian seserahan kepada teman-teman yang bertugas. Dipersilakan dan Ibu Rusmini untuk sebagai penerima. Semoga sukses mahasiswa Unisa segera selesai dan